Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem mikrokontroler modul 4 yang berjudul PWM dan eksternal interrupt. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu memahami datasheet Atmega 8535. Kemudian yang kedua yaitu mampu membuat aplikasi PWM dan eksternal interrupt pada APR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CPAPR. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam praktikumnya. Nah, pada tugas pertama ini kita disuruh membuat rangkaian PWM, di mana pada rangkaian ini terdapat di sini yang pertama yaitu osiloskop, kemudian di sini voltmeter, kemudian ada di sini motor, kemudian di sini mikrokontroler Atmega 8535, kemudian kristal dan kapasitor. Nah, kita disuruh membuat rangkaian ini dalam aplikasi simulasi di Proteus. Ini saya sudah membuatnya di dalam aplikasi Proteus. Kemudian selanjutnya kita disuruh menuliskan kode berikut yang nantinya akan kita insert ke dalam mikrokontroler Atmega 8535 yang kita buat tadi di Proteus. Oke, kita disuruh menuliskannya di aplikasi CPAPR. Nah, ini dia kode programnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini kita menggunakan port B yang ketiga, ya, dapat kita lihat pada aplikasi simulasi Proteus. Nah, di sini kita menggunakan port B titik 3 di sini. Nah, adapun port B titik 3 ini terhubung ke motor, kemudian terhubung ke port A pada osiloskop yaitu square signal, kemudian terhubung juga ke voltmeter yang nantinya di sini akan menghitung tegangan yang dihasilkan dari osiloskop Kemudian kita langsung masuk saja ke simulasinya. Nah, setelah kita menuliskan kode programnya di aplikasi CPAPR, kemudian kita klik project, kemudian kita klik build on untuk mengecek adakah error yang terdapat pada kode program yang kita buat. Nah, setelah tidak ada error, selanjutnya kita yaitu menginsert kode program tadi yang telah diubah ke dalam format text file ke dalam aplikasi simulasi Proteus. Kemudian kita klik dua kali pada mikrokontroler Atmega 8535. Kemudian pada program file kita klik ikon yang berbentuk folder berikut, kemudian kita cari text file-nya di CPAPR 21 CPAPR, kemudian kita klik exe. Nah, ini dia, klik dua kali baru kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik start. Nah, pada tampilan Proteus kita lihat bahwa motor berputar, kemudian di sini ada pada voltmeter tegangan yang dideteksi yaitu 1,87 dan 0. Artinya di sini ada keadaan saat tegangan masuk melalui voltmeter dan tidak ada tegangan yang melewati voltmeter. Kemudian di sini karena kita menggunakan port A pada osiloskop, maka yang ditampilkan pada osiloskop adalah tegangan square, yaitu tegangan dengan warna grafik warna kuning. Seperti itu kira-kira percobaan pertama yaitu PWM. Baiklah, untuk melanjutkan pada tugas 1 yaitu tugas PWM, terdapat modifikasi di mana modifikasi tersebut meminta kode program pada langkah 2 diganti untuk nilai 0 CR0 nya menjadi X dikali 30, di mana X adalah modulus 9 dari nomor kelompok, di mana nomor kelompok kami yaitu 18, sehingga 9 mod 18 sama dengan 9, sehingga 9 dikali 30 sama dengan 270.
sehingga untuk nilai 0CR0 nya ini akan sama dengan 270. Langsung saja kita lihat untuk kode programnya, dimana untuk kode program yang kita dapat sama seperti kode program sebelumnya, namun untuk nilai 0CR0 nya ini diganti menjadi 270. Langsung saja kita build kode program yang kita punya, dimana tidak terdapat error pada kode program kita. Langsung saja kita buka untuk Proteus, dimana pada Proteus terdapat ATmega 8535, kapasitor, 2 buah kapasitor, kristal osilator, motor DC, osiloskop, dan juga volt DC. Dimana untuk pengaturan ATmega 8535 nya kita masukkan filenya, yaitu untuk tugas 1 modifikasi. Kita masukkan hex filenya, langsung saja kita run. Untuk hasil runnya dapat kita lihat bahwa untuk volt DC, untuk motor DC nya berputar dan memunculkan angka untuk tegangannya, dan juga untuk motor DC nya. Lalu untuk menampilkan hasil osiloskopnya, kita klik debug, lalu reset debug pop-up Windows. Kita run kembali. Maka untuk hasil osiloskopnya yaitu seperti pada layar. Untuk memperbesar hasil grafiknya dapat diatur dengan besar yang kita inginkan. Oke, untuk tugas 1 modifikasi telah selesai. Langsung saja untuk tugas 2. Pada tugas 2 yaitu mengenai external interrupt, dimana untuk kode program yang kita dapat yaitu seperti pada layar, dimana terdapat 27 line dengan library Mega 8535.h dan ALCD.h, dimana pada hasil kode programnya terdapat inisialisasi port D, dan juga LCD edit, LCD clear, dan LCD push F, dan juga terdapat 2 buah interrupt. Langsung saja kita run untuk kode program yang kita dapat, dimana tidak terdapat error pada kode programnya. Kita buka untuk rangkaian tugas 2. Pada rangkaian tugas 2 yaitu menggunakan alphanumeric LCD, lalu ATmega 8535, 2 buah button, 2 buah kapasitor, 1 buah kristal osilator, 1 buah resistor yaitu RV1 yang diumumkan dengan ground. Langsung saja untuk ATmega 8535 nya pada program filenya kita atur dengan kode program CPHPR tugas 2. Kita oke kan, lalu kita run hasilnya. Dapat dilihat bahwa hasil simulasi pada tugas 2 yaitu memunculkan X interrupt pada alphanumeric LCD-nya. Apabila kita menekan untuk button yang di atas, maka alphanumeric LCD-nya akan menampilkan INT X0. Apabila kita menekan button yang di bawah, maka hasil alphanumericnya memunculkan INT X1. Selanjutnya pada tugas 2 terdapat juga kode program untuk modifikasinya, di mana untuk modifikasinya kita disuruh untuk memodifikasi kode program pada langkah 7, yaitu kode program sebelumnya, sehingga program utama akan menyalakan lampu menjalankan nyala LED secara memutar. Kita lihat untuk kode program yang kita dapat, di mana pada tugas 2B menjadi 43 line, yaitu hasil modifikasi program sebelumnya, di mana pada program ini kami menambahkan inisialisasi port B dengan waktu delay untuk LED-nya,
Selanjutnya terdapat delay untuk interrupt 2 dan interrupt 3. Langsung saja untuk rangkaian kita dapat, yaitu pada rangkaian yang kita dapat kita menambahkan 8 buah LED yang kita hubungkan dengan port B, yaitu port B1, B0 sampai port B7, dimana untuk rangkaian lainnya sama halnya dengan rangkaian sebelumnya. Langsung saja untuk hasil runnya, kita masukkan program file pada ATmega-nya, yaitu untuk kode program tugas 2B, yaitu tugas 2 modifikasi, dan kita masukkan hex filenya. Langsung saja kita run. Untuk hasilnya dapat kita lihat bahwa lampu LED-nya menyala bergantian. Lalu untuk hasil tampilan alphanumerik LCD-nya hampir sama dengan sebelumnya. Apabila kita menekan button yang di atas, maka tampilannya menjadi X0 dengan X0 sama seperti sebelumnya. Dan apabila kita menekan button yang di bawah, maka alphanumerik LCD-nya menampilkan X1. Untuk delay dari nyala lampunya ini diatur menjadi 3 detik. Demikian hasil video kami, yaitu mengenai modul 4, yaitu tentang PWM dan interrupt. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.